Hello everyone, welcome back to our English lesson. Halo semuanya, selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah kalimat, namanya kalimat perintah. Jadi kalimat perintah ini dipakai di dalam percakapan, misalnya meminta perhatian, meminta tolong. Nah, kita akan belajar di sini. Jadi pembelajaran kali ini dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, bagaimana kita melakukan percakapan di kelas atau conversation in class. Jadi ada meminta perhatian, memastikan apakah orang udah ngerti atau belum, yang checking comprehension, lalu appreciating, jadi mengapresiasi pencapaian atau hasil kinerja seseorang. Lalu yang keempat, bertanya atau memberikan opini. Yang kedua adalah tentang penggunaan can atau will. Jadi can you atau will you itu bedanya apa sih? Nah, lalu yang ketiga, percakapan selama kita bekerja. Jadi misalnya memberi instruksi, meminta seseorang melakukan sesuatu, atau untuk meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, dan meminta izin. Lalu ada grammar, yaitu yang tadi kita akan belajar kalimat imperatif atau kata atau kalimat perintah, dan yang terakhir kita akan membahas post-test yang sudah teman-teman lakukan minggu lalu. Nah, yang pertama, conversation in class. Bagian pertama adalah asking for attention atau meminta perhatian. Pertama kali, kalau ini aku urutkan dari yang paling formal ke yang paling tidak formal. Yang paling formal kita bisa bilang, excuse me sir, excuse me madam, excuse me friend gitu. Jadi kalau orang yang kita nggak kenal atau guru, excuse me miss, excuse me mister. Nah, lalu kalau kita posisinya sebagai guru gitu ya, kita bisa meminta attention please gitu, atau ke publik misalnya, guys attention please gitu. Ini lebih ditujukan ke orang besar, orang luas ya, maksudnya jumlah besar. Kalau excuse me untuk satu orang, dan sedangkan kalau attention please itu lebih ke banyak orang. Kalau dilakukan ke satu orang itu kesannya kasar. Lalu be quiet please. Ini juga kalau guru ke muridnya. Kira-kira seperti itu. Lalu bisa juga kita meminta orang untuk berhati-hati, watch your step, atau watch out. Itu lebih ke hati-hati. Perhatikan kalian lagi jalan kemana gitu. Lalu ada juga look out. Look out itu sama ya seperti watch out, tapi beda dengan look. Kalau look itu kita minta orang untuk lihat. Kayak look, what do I have here? Kayak lihat nih gue punya apa gitu. Dan kalau look out lebih ke hati-hati. Itu beda ya. Sama don't tambah verb 1. Jadi misalnya don't do that, atau don't cry, atau don't cheat. Itu. Lalu checking comprehension, jadi memastikan apakah orang tuh ngerti nggak sih yang kita omongin. Bisa, do you understand? Is it clear, atau is that clear? Do you have any questions? Did you get it? Ingat ya, did you get it? Artinya bukannya apakah kamu mendapatkan itu, tapi apakah kamu mengerti. Dan pakainya did you get it. Cara jawabnya, yes, I got it. Karena did ya, di sini did kan kata kerja lampau. Jadi did you get it? Jawabannya yes, I got it. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mengapresiasi kinerja orang. Kalau di buku ditulisnya appreciating job, tapi menurutku itu salah karena job itu pekerjaan. Maksudnya dalam arti mata pencaharian, dan itu nggak tepat ya. Jadi mungkin lebih appreciating people or appreciating achievement. Jadi bukan job ya. Job itu misalnya dokter, teacher gitu, bukan pekerjaan as in yang sesuatu yang kita kerjakan, bukan work. Beda ya. Nah, appreciating ini pertama bisa congratulations, ini dari yang paling formal lagi-lagi aku urutin. Terus great work, good job, well done,
Marvelous. Ini formal banget. Excellent. Nah, kalau kita lebih santai dan lebih kenal orangnya, mungkin kita akan bilang, oh, it's good. It's a great job. Ini di buku salah ya, di buku nggak ada A-nya. Yang benar, it's a great job. Kenapa it's good nggak pakai A, sedangkan it's a great job pakai A? It's good, good itu kata sifat. Jadi kita bilang, it is good. It itu subjek, is itu predikat, dan good itu kata sifat. Jadi di sini nggak ada objeknya. It is good. Sedangkan kalau di sini it is a great job. Di sini ada objeknya, yaitu job. Kata sifatnya di great. Kalau ada objeknya, kita harus kasih artikel. Ini a, an, the, itu namanya artikel. Kalau ada objeknya, harus diberi artikel. Tapi kalau nggak ada objeknya, nggak perlu pakai artikel. Jadi nggak boleh ya kalau it's a good, itu nggak boleh karena nggak ada objeknya. Good itu kata sifat, bukan objek. Tapi kalau it's a great job, objeknya adalah job. Tapi lalu dikasih keterangan jobnya itu terlaksana dengan great. Begitu ya. Lalu juga, that's awesome. Nah, awesome ini kan sama nih seperti good. Awesome itu kan kata sifat. Jadi, that itu subjeknya, is itu kata kerjanya, dan awesome itu kata sifat, bukan objek. Jadi nggak perlu a. Terus ini juga sama, that's cool. Tapi, yang tadi yang it's a great job, that's awesome, that's cool, ini yang informal ya, jadi untuk teman, untuk kakak, adik, gitu. Lalu asking and giving opinions, jadi bagaimana kita bertanya dan meminta opini atau memberi opini. Pertama, what do you think? Apa yang kamu pikirkan, gitu. Lalu, what do you say? Maksudnya bukan kamu ngomong apa, tapi apa yang mau kamu sampaikan terkait hal ini gitu. Jadi sebenarnya sama kamu apa yang ada di pikiranmu gitu sebenarnya. Artinya sama ya. What do you think? What do you say? Do you agree? Bukan are you agree ya. Karena suka banyak yang salah di sini. Jadi do you agree? Agree itu kata kerja. Jadi nanyanya do you agree, bukan are you agree. Dan jawabnya I agree, bukan I'm agree, ya. Do you think so? Itu kayak kalau orang udah ngasih tahu jawabannya, udah ngasih tahu opininya, terus kita kayak, oh, do you think so? Gitu. Jadi kita kayak, oh, gitu. Nah, lalu cara jawabnya gimana? Yang pertama, I think, bla 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 bla. Misalnya kalau ini ya, kita coba, what do you think about global warming? Apa yang kamu pikirkan? Apa pendapatmu tentang pemanasan global? Lalu dijawab, I think it is a bad thing, gitu ya. Aku pikir itu sesuatu yang buruk, gitu. Atau, I don't think it's something important. Aku nggak pikir itu sesuatu yang penting, gitu. Oke, contohnya seperti itu. Lalu bisa juga, I see it as, jadi aku melihat itu sebagai, misalnya, I see it as a phenomenon that is, jadi aku melihat itu sebagai sebuah fenomena penting yang harus dilalui gitu. Lalu ada juga in my opinion, jadi menurut aku, bla 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 bla. Nah, lalu cara lainnya adalah from my point of view, jadi dari sudut pandang aku nih, global warming itu gini-gini gitu. Lalu ini I suggest itu hanya untuk kalau kita memberikan opini yang ada aksinya ya. Jadi kalau tadi kan cuma ditanya soal global warming menurut kamu gimana. Tapi kalau misalnya ditanya menurut kamu bagusan baju mana, biru apa merah gitu misalnya, mungkin kita bisa bilang kayak I suggest that you wear the red one because it suits you more. Misalnya gitu. Menurutku kamu mending pakai baju yang merah aja karena itu lebih cocok sama kamu gitu. Nah, ini ada di buku, tapi aku nggak tahu kenapa bukunya nulis kayak gitu. Ini salah banget. According to me itu salah ya. Itu nggak dipakai, nggak ada bule ngomong according to me. Itu mungkin maksudnya menurut saya, tapi no, itu salah. Itu wrong. Jadi teman-teman please banget jangan pakai according to me. Kita ngomongnya in my opinion atau I think. I suggest that from my point of view. Ini ya yang aku kasih di sini, jangan pakai according to me, oke? Okay? Nah, lalu yang kedua tentang
bedanya can sama will. Jadi kalau orang nanya, can you, bla bla bla, atau will you, bla bla bla. Jadi misalnya nih, can you help me do my homework? Jadi kan, apakah kamu bisa bantu aku mengerjakan pekerjaan rumah? Tapi bisa juga, will you help me to do my homework? Nah, itu bedanya apa sih? Bedanya ada di ability or willingness. Ability itu kemampuan ya. Jadi bisa atau enggak. Willingness itu kemauan, mau atau enggak. Jadi kalau dia bisa, dia punya ability, belum tentu dia mau. Tapi kalau dia mau, ya harusnya dia udah bisa. Seperti itu ya. Jadi misalnya, ini formatnya adalah can you plus verb 1. Jadi misalnya, can you do this? Can you cook? Kamu bisa masak. Can you draw? Kamu bisa menggambar. Can you sing? Apakah kamu bisa nyanyi? Gitu ya. Jawabannya yes, I can. Atau of course, I can. Lalu bisa juga no, I cannot. Atau no, I can't. Lalu sorry, I can't. Lalu kalau kita nggak tahu, bisa bilang I'm not sure, bisa atau enggak ya. I'm not sure, aku nggak yakin. Sama I'll try. Atau bisa digabung. Well, I'm not sure, but I'll try. Jadi aku nggak yakin, tapi aku akan coba. Gitu. Atau ini juga cara lainnya. I'll give it a try. Aku akan coba itu. Nah, dan kalau will you, tadi itu willingness, yaitu kemauan. Formatnya will you, verb 1, for subjek. Misalnya, will you do the dishes for me? Do the dishes itu cuci piring. Jadi, apakah kamu mau cuci piring untukku? Jadi, membantuku mencuci piring gitu. Jawabannya, yes, I will. Atau no, I will not. Atau no, I won't. Nah, jadi ini harus hati-hati ya kalau nanya can you, itu sebenarnya bisa aja kita minta bantuan orang dengan nanya can you. Tapi itu halus banget. Jadi, kayak nanya soal can you tuh lebih ke bisa ke curiosity atau nanya yang halus banget. Kalau memang benar-benar kita mau nanya yang apa ya, biar orangnya tuh ngeh gitu kalau kita emang beneran nanya, minta bantuan, kita biasanya tanyanya will you, bukan can you. Dan kalau can you bisa sehari-hari, misalnya percakapan sehari-hari kita tanya, lo bisa gambar nggak sih gitu? Can you draw? Kayak, do you know how to draw gitu? Semacam itu ya. Lalu yang ketiga, conversation during activities. Jadi kalau kita lagi bekerja nih di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah yang misalnya lagi kerja kelompok, ini adalah percakapan-percakapan yang bisa keluar. Contohnya pertama, giving instructions. Jadi memberi instruksi, memberi apa ya, ngasih tahu lo harus gini, lo harus gitu gitu. Formatnya adalah selalu verb 1 ya teman-teman. Verb 1 plus objek dan pakai tanda seru. Misal, open the door. Atau open the door please, ini yang lebih sopan. Tapi tetap pakai tanda seru. Nah, lalu meminta seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalau tadi kan lebih ke sifatnya perintah ya. Spontan gitu. Bukain dong pintunya gitu. Kalau ini minta tolong. Atau mengajak seseorang melakukan sesuatu untuk kita. Formatnya let's ditambah verb 1 lagi. Ingat ya semuanya di sini verb 1. Imperatif itu sama pakai verb 1. Let's go. Kata kerjanya, verbnya itu di go. Let's go. Lalu, let's watch the movie. Watch itu kata kerjanya ya. Jadi, let's watch the movie keterangan. Nggak harus ada. Kita bisa aja, let's eat, let's sleep, gitu. Nggak harus ada keterangannya. Lalu, cara lain mengajak orang adalah, come on, yuk, kuy, gitu. Come on. Nah, jawabannya, sure, that's great. Yoi, ayo. Kayak keren tuh, gitu. Lalu, bisa juga kalau formal, situasinya, yes, thank you. Sure, that's great. Itu tadi untuk teman dan orang dekat ya. Sure, that's great.
kalau ke guru mungkin, bos gitu, yes, thank you. Atau no, thank you. Atau sorry, I can't. Sorry, aku nggak bisa. Nah, lalu prohibit someone to do something. Apa ya? Prohibit tuh supaya orang nggak melakukan. Jadi don't. Jadi kebalikannya, kok tadi kan mengajak. Ini kita justru kebalikannya ya. Don't tambah verb 1 lagi-lagi plus objeknya. Mencegah prohibit itu. Jadi mencegah orang, maksudnya kasih tahu supaya jangan, tapi bentuknya tetap kalimat perintah ya. Don't open the door. Kalau tadi open the door atau open the door please, ini don't open the door. Dan biasanya nggak kalau don't itu nggak pakai please ya biasanya, karena itu lebih ke jangan dong gitu, kayak lebih spontan. Jadi biasanya nggak pakai please. Kalau mau pakai please, biasanya kalimatnya halus dan please-nya di depan. Jadi please don't open the door. Tapi itu memohon sih jatuhnya, bukan prohibit ya, bukan meminta orang untuk tidak melakukan sesuatu, tapi memohon orang. Jadi biasanya nggak pakai please. Lalu ada asking for permission, jadi meminta izin. Itu bisa pakai can atau may, lalu subjeknya, verb 1 lagi, dan objek. Misal, can I, subjeknya I, borrow ini verb 1 ya. Can I borrow, objeknya your eraser. Can I help you? Atau may I help you? Lalu may I ask? Objek ini nggak melulu perlu ada ya. Kalau ini kan may I ask, bisa aja may I ask you something gitu kan bisa. Tapi kadang nggak perlu juga dikasih objek. Tergantung. May I sit here? Here ini bukan objek tapi keterangan ya. Di sini kan. May I sit here? Oke, lalu yang keempat adalah grammar. Seperti tadi yang udah aku bilang, grammarnya adalah imperative mood. Mood itu ini ya, jadi kalau di bahasa Inggris itu, mood itu lebih ke tipe-tipe. Jadi yang tadi aku bilang, kalau kalimat tuh ada kalimat perintah, ada kalimat yang memberitahu sifatnya, ada kalimat tanya gitu. Nah, ini imperative mood itu kalimat perintah, imperatif kan. Kalau zaman dulu kan ada emperor, kerajaan-kerajaan itu kan rajanya namanya emperor tuh. Emperor dari bahasa Latin, impera itu dari impera terus nanti jadi emperor. Impera tuh artinya yang memimpin, those who rule, yang punya apa ya, dia yang berkuasa gitu. Nah, jadi kalau imperatif itu maksudnya memerintah gitu. Nah, imperative mood ini apa aja sih tujuannya? Pertama, giving orders atau memberikan perintah ya. Lalu giving instructions, memberikan instruksi. Jadi misalnya kalau kita baca resep makanan gitu, kan ada instruksinya, ada tahap-tahapnya. Nah, itu pakainya imperatif. Ingat tadi, verb 1. Jadi, misalnya, put the rice inside the bowl. Masukkan nasinya ke dalam mangkok. Put the rice inside the bowl. Itu modenya imperatif. Lalu misalnya kalau kita lihat papan jalan, papan apa sih yang ada di jalan-jalan itu, watch out, mind your head. Misalnya kita naik eskalator lalu ada tembok yang dekat kepala, biasanya tulisannya kan mind your head, watch out. Itu pakai imperatif juga. Nah, lalu bisa juga inviting, mengundang orang. Misalnya yang tadi, let's go, come on, let's do this, let's watch, gitu. Nah, atau memberi informal advice. Ini harus hati-hati banget, karena benar-benar, kadang takutnya nggak sopan gitu. Misalnya, don't do that, atau jadi jangan lakukan itulah. Atau misalnya, don't leave your kids at home. Jangan tinggalkan anak-anak kamu sendirian di rumah. Tapi ini harus hati-hati banget, karena kalau kita nggak gitu kenal sama orangnya, kita nggak nyaman sebenarnya nih ngobrol sama dia, takutnya dia tersinggung, karena kesannya kayak, kamu siapa kok nyuruh-nyuruh gitu. Jadi,
hati-hati ini biasanya sama teman. Atau orang tua ke anak gitu ya. Jadi yang punya legitimasi lebih gitu. Nah, lalu imperatif mood ini juga ada dua tipe, yaitu yang positif dan negatif. Yang positif itu verb 1 plus objek atau adverb. Adverb itu kata keterangan ya. Jadi misalnya, don't cry. Atau misalnya, misalnya, itu tadi negatif. Kalau yang positif itu verb 1 plus objek atau adverb. Jadi misalnya, open the door tadi. Open itu kan verb 1, the door itu objeknya. Atau misalnya, do your homework, tanda seru. Do itu verb 1-nya, your homework itu objeknya. Atau misalnya, go there. Go itu verb 1, there itu keterangannya. Go there. Nah, lalu yang negatif itu don't, tambah verb 1, tambah objek atau adverb. Jadi misalnya kalau tadi kebalikannya ya, don't open the door, don't go there, don't be mean. Ya, don't be itu kan verb 1 ya, mean itu adverb menjelaskan verb 1-nya. Jadi don't be mean, don't be sad, yang kayak gitu-gitu. Itu negatifnya. Oke, untuk materi hari ini udah itu aja. Sekarang kita punya pembahasan post-test yang minggu lalu udah teman-teman kerjakan. Bagus banget, keren, makasih teman-teman yang udah mau ngerjain. Sekarang aku mau share tentang areas of improvement. Jadi apa aja sih yang bisa di-improve dari post-test teman-teman, walaupun udah bagus, tetap ada beberapa catatan dari aku, tapi jangan khawatir. Kita belajar bersama ya di sini. Nah, telling the time yang pakai past sama to kebanyakan udah benar. Malah kayaknya benar semua sih kalau yang pakai past atau to. Jadi 9 past, like 5 past 9 gitu ya, 5 to 9 gitu. Nah, tapi ada juga yang misalnya nggak pakai past atau to, tapi lupa pakai o. Jadi kalau misalnya 9.05, itu kita bilangnya 9:05, karena ada 05-nya. Kecuali misalnya 9.15, kita 9:15 bisa. 9.25, 9:25. Tapi kalau 9.05, kita pakai 9:05. Nah, beda ya sama 9 o'clock. Kalau ini O-nya tuh pakai tanda kutip. 9 o'clock, itu 9:00. Ya, sebenarnya logikanya kan kayak ada 05, ada 00, ada O-nya gitu. Mungkin gampangnya gitu ya, teman-teman. Lalu yang soal duration, jadi yang teman-teman cerita soal kegiatan hari ini atau yang disuruh merangkai kata-kata, udah bagus, udah oke, cuma aku masih lihat banyak yang lupa nulis plural forms. Jadi bentuk plural. Jangan lupa bahasa Inggris itu penting banget, singular sama plural. Yang plural atau yang banyak itu ada S-nya. Jadi 2 hours, 3 hours. Saya masih ada yang nulis kan 2 hour. Itu salah, kalau ujian tuh sayang banget langsung disalahin padahal cuma kurang S aja. Jadi jangan lupa ya teman-teman, kalau barangnya lebih dari 1, tambahin S di belakangnya. Lalu yang soal tempat, nah ini lumayan banyak sih yang salah, tapi nggak apa-apa. Jadi banyak yang nulis kebalik ya, jadi keterangannya dulu, baru subjek, baru kata kerjanya. Jadi misalnya nih, ini yang benar tuh kayak gini ya, jadi the hospital, subjeknya tuh siapa nih? Jadi kita kalau mau ngomong, pikir dulu, subjeknya siapa sih? Yang lagi diomongin siapa? Misalnya the hospital. The hospital, subjeknya, kata kerjanya, verbnya itu is, the hospital is, baru keterangan next to the, atau ada di sebelah, ada di depan gitu ya. Jadi next to the supermarket. Jadi bukannya ada yang gimana ya, misalnya ada yang dibalik tuh, aku lupa gimana bentuknya. Tapi misalnya, next to the supermarket is the hospital. Itu salah ya teman-teman, di bahasa Inggris nggak bisa kayak gitu. Jadi yang benar the hospital, subjeknya dulu, is next to the supermarket. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kita bisa ya bilang, di sebelah rumah sakit ada
supermarket, atau di sebelah supermarket ada rumah sakit. Jadi di sebelahnya dulu. Kalau di bahasa Inggris itu nggak boleh banget. Itu haram hukumnya, oke teman-teman. Jadi di sebelahnya tuh keterangan harus di belakang. The hospital is next to the supermarket. Atau supermarket is next to the hospital. Sama aja. Tapi yang penting next to the-nya tuh harus setelah kata kerja. Harus setelah is. Oke? Lalu ya ini sebenarnya ini aja sih harapan aku teman-teman, try to write your answers in complete sentence or paragraph. Jadi aku harap teman-teman jawaban, kalau nulis jawaban tuh lebih kayak bentuk cerita gitu, karena itu ngelatih tulisan, ngelatih apa ya, merangkai kata-kata, karena kan merangkai kata-kata yang susah kan. Kalau kita tuh di bahasa Inggris kita udah tahu sebenarnya vocabulary-nya udah oke, kita pengetahuan akan kosakata udah oke, tapi begitu merangkai kata-kata bingung kan, nanti ada yang grammarnya salah, ada yang kurang preposisi, kurang kata kerja apa. Nah, justru yang aku harapin teman-teman nulis jawabannya dalam bentuk kalimat gitu, jadi malah melatih kayak nggak usah takut salah atau gimana, karena justru kan kita belajar bareng-bareng nih di sini. Jadi yang penting pelatihan aja gitu, nulis kalimat bener gitu. Ya udah itu aja untuk materi kali ini. Thank you. Do you guys have any question? Kalian punya pertanyaan, boleh langsung tanya aja ke aku kapan aja, nggak mesti kalau pas kelas. Boleh tanya kapan aja. Dan jangan berhenti belajar teman-teman. Semangat!